bersorakan, datanglah kebaiknya dengan ucapan syukur. Haleluya. Bersama-sama kita bersyukur Bapak Ibu. Woo! Come on. Okay. Terima kasih buat pagi hari ini, buat semua anugerah-Mu. Mari ucapkan syukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Siap bersorak buat Tuhan. akan bersorak-sorak. Hey, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus yang baik. Hey, mari sorakan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Dia sangat Tuhan baik. bagi yang Hey, berlindung padanya. siap bersorak buat Tuhan Yesus. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia apa? sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih tos kanan kiri. Dia baik, dia sangat baik. Mari Bapak Ibu bebas. Saudara bebas berekspresi untuk menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Dia baik, dia sangat baik. Mari kita berdoa, ucapkan syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu Tuhan, setiap kami telah diberikan kemenangan. Dan saat ini kami yang berkemenangan, kami mengucapkan syukur. Bahkan Tuhan, apapun keadaan, kondisi kami, terlepas dari itu Tuhan, kami mau fokus kepada satu nama, yaitu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Bapa, ku bawa hatiku, penyembahanku, kami semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari nyatakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Kami
lepas semua hak, lepas semua hak, biar kehendak-Mu yang terjadi. mengenang kehendaknya. Mengiring Yesus, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang tenang selalu. Ini doa kami, jadikan kami hamba-Mu yang setia, bukan karena kami kuat, tapi Roh-Mu yang bekerja atas kami, mengubah setiap hati, mengubah hidup kami, Tuhan. Jadikan kami, jadikan hamba-Mu yang setia. Bahkan Tuhan, kami ucapkan syukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami kan setia, kami kan setia, Yesus. Oh ya Tuhan, thank you Jesus, thank you Lord. Mari ucapkan syukur, katakan terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, kami semakin berkurang. Yesus makin Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. sekali lagi Yesus nyatakan. makin Bawa, ku bawa hatiku, penyembahan. Amin. ku semakin berkurang. Yesus makin Bertambah. Katakan, mengikuti Yesus, itulah Itulah kesukaan hati. amin. Ku lepas semua aku Mengenal kehendak kehendaknya. hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ini doa kami, Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. mari saudara, mengikuti Yesus, itulah apa semua aku hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, sebab aku
ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari saudara katakan, ini doa kami. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ini doa kami Bapa. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ini doa kami Tuhan, biar kehendak-Mu yang mengerjakan atas setiap rencana, rancangan yang Engkau telah kerjakan, bahkan yang Engkau sudah rancangkan kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami tahu Engkau yang mengenal setiap hati keadaan kami Tuhan. Karena Kau tak terbatas, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena setiap kami terbatas, tetapi Engkau yang gak terbatas itu mau tinggal di dalam setiap kami yang terbatas. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus ini penyembahan kami. Mari yang percaya ucapkan syukur, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat Bapak Ibu. Berapa banyak di tempat ini yang mau lebih lagi bersyukur karena Tuhan baik. Kasih tos kanan kiri dong. Katakan Tuhan baik di dalam Engkau. Yes. Bersama-sama kita nyatakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran Dan kota. dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Bersama-sama nyatakan, Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu Mari nyatakan, ku mau selalu bersyukur. sebab cintamu Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bahkan bergoncang, gunung-gunung beranjak, gunung namun kasih beranjak, setianya namun kasih setiamu tak pergi dariku. sebab kasih setianya tak berkesudahan. Kami berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari sorakan. Hey. Mari saudara katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya ini iman kami. Kami nyatakan dalam nama Yesus. beranjak, namun kasih setiamu Siap belum tak mulai pergi bersorak? dariku. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi Bergoncang, gunung-gunung beranjak. kasih setiamu Hey. tak Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku percaya pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setianya Kasih setiamu tak pergi dariku. dariku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kasih tas kanan kiri, katakan kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Yes, silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk saudara-saudari. Ya, sebelum saya menyanyikan lagu Reckless Love, ada satu ayat Bapak Ibu yang akan saya bacakan. Itu di Matius 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan setiap kita, saya adalah perwakilan dari satu ekor yang hilang itu. Dan setiap kita boleh berkumpul dan bersukacita karena Dia baik. Amin. Sama-sama kita pejamkan mata. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. For I talk and breathe, you breathe your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fight till I found lives tonight. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersama nyanyikan. I was your foe, when I was your foe, still your love found for me. Makasih buat kasih-Mu Tuhan. You have been so, so good to me. Bahkan saat kami gak berharga sekalipun, when I felt the world, you paid it all for me. Thank you, Jesus. You have been so, so kind to me. Oh, sing. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fight till I found Him tonight. I couldn't earn it, and I don't deserve it. You give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Mari ucapkan syukur kita buat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mari nyanyikan. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. Ini doa kami, Tuhan. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. Makasih Yesus. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fight till I found Him tonight. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never. Mari bersama bangkit berkata, oh God, yeah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Amen. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Oh Jesus, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it changes me, don't fight till I'm found, leaves the night tonight. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Mari saat ini renungkan sejenak Bapak. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, renungkan sifat kasih Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Your love. Thank you, Lord. Your love, Jesus. Come on, church. Come on, lift up your hands. Come on, worship Jesus in this place. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Thank you, Jesus. Kasih Bapa, kasih Yesus. Thank you, Lord. Keep on worshiping. Keep on worshiping Jesus. Hallelujah. 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 Mari saya undang petugas untuk boleh membagikan roti dan anggur. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, pastikan saudara punya hati yang beres di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang usianya di bawah 12 tahun, Anda tidak diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Tapi bagi saudara yang di atas 12 tahun dan saudara-saudara percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat, Anda diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita hormati Tuhan di tempat ini. Mari kita hormati Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita hormati Tuhan di dalam keluarga kita. Gloria Bahasika. Kalau ada saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan saudara supaya bisa dilayani dengan baik. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam
Tuhan. Come on church. Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Everybody sing it loud. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Oh. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Naikkan dengan segenap hatimu. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Hanya Dia yang layak dipuji. Hanya Dia yang layak disembah. Oh. Come on everybody, let's sing it one more time, church, come on. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari saya undang Ferry Felani, boleh maju. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Say Jesus, I love you. Say, come on. Say one more time, Jesus, we love you. Kasih siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari bicara buat kami, tegur kami kalau ada hidup kami yang salah, yang gak berkenan di mata-Mu. Kami terbuka akan teguran-Mu. Karena salah satu bentuk dari berkat Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang, harta, tahta, dan apapun. Tapi seringkali bentuk kasih Tuhan kepada kita. Seringkali bentuk teguran adalah kasih Tuhan yang dinyatakan buat saudara. Teguran itu baik buat kita. Mari buka hati saudara. Kalau ada hidupmu yang gak berkenan, kalau ada hidupmu yang salah, kalau ada pemahamanmu yang salah, buka hatimu, relakan hidupmu untuk ditegur. Karena salah satu bentuk berkat dari Tuhan adalah teguran buat kita. Firman-Nya sebentar akan disampaikan. Open your heart, open your eyes, open your ears.
listen the word of God, and the truth will set us free in the name of Jesus. Holy Spirit, you are welcome in this place. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bilang kiri kanannya, hari ini firmannya luar biasa. Silakan Ferry Felani. Shalom. Selamat pagi UCC. Senang sekali kembali hadir di gereja ini di tahun 2025. Ini pertama kalinya hadir di tahun yang baru. Senang sekali. Oke, langsung saja supaya punya waktu lebih banyak. Di gereja ini Bapak Ibu rekan-rekan semua sedang belajar tentang victorious living, kehidupan yang berkemenangan. Karena kita rindu di hidup kita, di akhir hidup kita, di akhir tahun ini, hidup kita itu grateful, bukan regret gitu ya teman-teman ya. Bapak Ibu semua ya, rekan-rekan ya. Kita ingin punya kehidupan yang grateful, amin. Bukan regret gitu. Grateful itu artinya hidup kita tuh kita bersyukur, kita bersuka cita, bukan penuh dengan penyesalan. Makanya kita perlu belajar dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan hari ini saya mau membahas tentang topik tentang pernikahan sebetulnya. Jarang-jarang. Bapak Ibu rekan-rekan semua, tahukah kita bahwa dalam hidup manusia itu ada 4 musim. Ada 4 musim kehidupan dalam hidup kita. Entah kita ada di musim yang mana, mungkin kita bisa coba cari tahu. Nggak sulit cari tahunya. Musim yang pertama itu adalah musim single atau jomblo. Kita tahunya itu ya, musim single atau jomblo. Tenang aja, semua lahir sebagai single. Semua orang pernah single di sini. Bahkan bayi baru lahir langsung jomblo gitu ya. Nggak ada bayi begitu lahir punya gebetan gitu ya. Langsung pacaran sama bayi di bawah sebelah, nggak ada gitu ya. Jadi bayi jadi anak kecil ya single jomblo gitu. Itu musim yang pertama. Termasuk mungkin ada di antara kita yang hari ini duduk di sini masih di musim yang pertama gitu ya. Musim yang pertama itu single. Musim yang kedua namanya in relationship. Jadi ada orang-orang yang berpindah musim dari single, dari jomblo, akhirnya punya pacar in relationship gitu ya. Mungkin ada yang baru pacaran 3 bulan terakhir bilang akhirnya saya punya pacar Pak Pendeta gitu ya. Akhirnya saya sudah punya pacar setelah lama menjomblo, melajang begitu ya. Tolong yang sudah punya pacar jangan jumawa, jangan sombong. Karena kalau nggak hati-hati bisa balik lagi ke musim yang pertama kan begitu, bisa putus. Ini musim yang kedua yang namanya in relationship. Lalu ada musim yang ketiga adalah setelah kita berhasil membangun hubungan ya kita bisa masuk musim yang ketiga namanya pernikahan. Marriage life gitu ya, marriage. Dalam pernikahan ya nggak kayak orang pacaran. Orang ketika menikah di situ bukan hanya ada komitmen, ada perjanjian. Orang menjadi suami istri. Yang tadinya gitu ya pacaran, manggilnya cuman babe, honey. Ketika sudah menikah panggilnya my hubby gitu ya, my wifey gitu ya. Istriku, suamiku dan sebagainya. Lalu ada musim yang keempat yang namanya berkeluarga atau family. Jadi musim yang pertama itu musim single, lalu berpindah ke musim yang kedua, musim in relationship. Berpindah ke musim yang ketiga yaitu menikah atau marriage. Berpindah ke musim yang keempat yaitu berkeluarga. Berkeluarga ini berarti udah ada anak, sudah ada ya anak 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya percaya bahwa Allah itu menyertai kita di setiap musim. Amin. Jadi mau kita yang di musim single, di musim in relationship, ataupun menikah dan berkeluarga, Tuhan itu setia. Dia selalu menyertai kehidupan kita, dia selalu ada dalam kehidupan kita. Nah yang perlu kita tahu adalah ada banyak orang berpikir, kalau saya belum sampai di musim yang keempat, yaitu sudah menikah dan berkeluarga punya anak, hidup saya nggak puas kayaknya. Banyak orang mikirnya begitu kan. Jadi saya harusnya bergeser dari musim 1 ke 2, ke 3, ke 4, baru hidup saya akan konten, puas, penuh, cukup. Saya percaya ini adalah hal yang sering dikumandangkan di mana-mana. Walaupun ini kita perlu telaah dari pengertian dari firman Tuhan. Apakah betul kita semua harus berada di musim yang keempat, di fase yang keempat, baru kita merasa cukup. Baru kita merasa puas. Apakah kalau kita tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, hidup kita jadi gak puas? Ataukah kalau kita ternyata tidak menikah dalam hidup kita, kita memilih itu, apakah hidup seseorang menjadi gak konten, gak puas dalam kehidupannya? Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1,
ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-28 ini banyak membahas tentang sejarah atau asal-usul dari kehidupan manusia ketika pertama kali Allah menciptakan manusia. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. In his image atau in God's image. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Katakan sama-sama, berkuasa. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. In his image. In God's image. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 28 ketika Tuhan berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Ayat ini disinyalir sebagai ayat pertama di mana Allah itu mendesain dan menciptakan pernikahan. Jadi secara sejarah dan secara teologi Kejadian 1 ayat 28 itu memiliki anggapan bahwa ini adalah ayat di mana Tuhan pertama kali menciptakan pernikahan. Ini pertama kali ada pernikahan di bumi ini. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu semua, sadarkah kita bahwa salah satu modal penting untuk kita menjalani pernikahan adalah memiliki gambar diri yang sehat. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. In God's image. Kita mengenal istilah self-image. Gambar diri, citra diri, self-image. Istilah self-image itu tidak terdapat di dalam Alkitab. Istilahnya atau katanya. Itu adalah kata yang dikenal di dunia psikologi. Walaupun konsepnya secara teologi itu terdapat di dalam Alkitab. Apa itu self-image? Ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, self-image-nya manusia adalah God's image. Gitu loh. Gambaran diri manusia adalah gambarannya Allah. Jadi gambar diri manusia atau bagaimana manusia punya gambaran tentang dirinya, itu adalah mereka memiliki gambaran Allah dalam dirinya. Jadi kalau kita ingin tahu self-image-nya manusia sebelum kejatuhan adalah God's image. Jadi gambar dirinya manusia adalah gambaran Allah. Dia bisa melihat Allah atau Allah bisa melihat dirinya dalam manusia. Manusia diciptakan sempurna seperti Allah, bukan sama dengan Allah. Manusia diciptakan serupa dengan Allah, seperti Allah dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu rekan semua, sebelum manusia digiring masuk dalam pernikahan, manusia terlebih dulu diciptakan in his image atau in God's image. Dengan kata lain, manusia sebelum masuk dalam pernikahan yang pertama di bumi ini, manusia sudah memiliki rasa puas dan rasa cukup dalam pernikahan. Sampai sini bisa mengikuti Bapak Ibu? Jadi manusia belum menikah, baru diciptakan. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. In God's image, dia hidup dengan rasa cukup dan rasa puas dalam dirinya. Sebelum masuk dalam pernikahan. Itu sebabnya seharusnya pernikahan tidak didesain untuk membuat kita menjadi lebih puas sebetulnya. Karena sejak awal manusia harus merasa puas dengan Tuhan sebelum menikah gitu loh. Jadi kalau kita berpikir saya perlu berpindah dari musim 1, kedua, ketiga, keempat. Kalau saya sudah berkeluarga, menikah dan punya anak, baru hidup saya merasa puas. Itu tidak alkitabiah ternyata. Harusnya kita puas even kita ada di musim yang pertama as a single. Halo single-single? Nggak amin, kayaknya berat. Kita perlu bantuan paradigma ini karena sebagai single yang mungkin patah hati, tapi kita diciptakan harusnya dengan rasa puas dalam diri kita sebagai single. Termasuk ketika kita menikah dan belum punya anak atau nggak punya anak bahkan sekalipun.
Dunia mengajarkan kebohongan bahwa saya perlu menikah dulu baru saya puas, baru saya bahagia. Saya perlu punya anak dulu baru saya menikah dan baru saya bahagia dan sebagainya dan punya rasa puas. Enggak salah punya anak. Enggak salah dengan menikah. Tapi adalah salah ketika kita ingin merasa puas baru menikah, setelah menikah. Atau saya merasa puas karena saya punya anak. Rasa puas kita harusnya tidak bergantung pada kepemilikan kita. Tidak bergantung pada prestasi kita. Rasa puas kita ada dalam Tuhan. Karena kita percaya kita diciptakan in God's image. Sayangnya kita tahu dalam sejarah manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3. Sehingga kita bilang ketika manusia berbuat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah itu rusak dalam diri manusia. God's image ini yang hilang, yang rusak dalam diri manusia. Itu sebabnya kita perlu membenahi pemikiran psikologi yang mengatakan bahwa gambar diri seseorang itu rusak karena masa lalunya jelek. Masa lalunya buruk dan pahit. Tanpa masa lalu yang pahit kita punya gambar diri yang rusak. Karena gambar diri kita rusak karena dosa. Sebelum karena pengalaman buruk, dilecehkan dan sebagainya. Gambar diri kita semua rusak Bapak Ibu. Karena dosa. Nah tinggal pengalaman pahit, pengalaman buruk memberi andil tambahan untuk merusak lebih dahsyat lagi gambar diri kita, citra diri kita. Itu sebabnya kita yang gak punya masa lalu yang buruk, gak usah sombong untuk merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena kita semua lahir dalam dosa. Kita berdosa karena bukan kita berbuat dosa, kita berdosa karena kita lahir dalam dosa. Kan begitu. Dan kita semua punya kekacauan dalam gambar diri ini. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa gambar diri ini penting. Memiliki gambar diri yang sehat di dalam pernikahan itu penting karena sebagian besar masalah dalam pernikahan itu bersumber pada masalah gambar diri. Akarnya ada pada self image. Gambar diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memiliki gambaran dan menghidupi gambaran tersebut tentang dirinya. Gambaran apa yang Anda miliki tentang diri Anda? Saya nggak ngerasa berharga. Saya gitu ya. Saya nggak ngerasa dicintai. Kalau kita sedikit-sedikit mengeluh dan komplain dengan pasangan kita karena kita nggak merasa dicintai, jangan-jangan bukan karena pasangan kita nggak mencintai kita loh. Jangan-jangan karena kita yang punya gambar diri yang nggak sehat, sehingga kita perlu bukti dan tanda-tanda untuk meyakinkan bahwa kita dicintai. Saya punya teman, seorang wanita, sudah menikah, punya anak 2. Dia paksa suaminya setel alarm jam 8 malam. Setiap jam 8 malam handphonenya harus bunyi. Dan ketika HP bunyi jam 8 malam, suaminya harus dimanapun berada, harus hubungi istrinya, datangi istrinya untuk bilang I love you. Untuk bilang I love you. Kalau lagi di rumah, alarm bunyi jam 8, dia cari istrinya, sayang I love you. Kalau dia lagi main tenis atau dia lagi di luar, lagi apa, dia harus telepon istrinya dan bilang jam 8 malam, sayang I love you. Istrinya minta, istrinya paksa. Bapak Ibu, itu bukan cinta, itu penindasan. Dan saya berharap gak ada yang begini di sini. Dia perlu ada seorang suami yang tiap jam 8 wakernya bunyi. Aduh gawat gue, kalau kagak dibilang I love you, dia ngamuk nanti. Saya dengar begitu, saya ngobrol sama teman saya ini, dan saya cuma ketawa, saya bilang, kalau saya gak perlu istri saya jam 8 untuk telepon saya untuk bilang I love you. Bukan karena saya nggak perlu tanda-tanda tersebut. Karena buat saya, melihat bagaimana istri saya hidup sehari-hari, itu sudah bukti bahwa dia mencintai saya. Dia bangun pagi, siapin sarapan, dia support saya dalam pelayanan. Dia sempat tinggalkan karir untuk menopang anak-anak, mendidik anak-anak. Kurang apa? Saya nggak perlu lagi ditelepon jam 8 untuk bilang, sayang I love you. Bahkan tanpa itu pun saya yakin bahwa saya dicintai oleh istri saya dan bahkan dicintai oleh Tuhan. Ada banyak problem dalam pernikahan itu lahir karena gambar diri yang gak sehat, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Misalnya kita bilang begini, pernikahan saya kacau karena perselingkuhan. Suami saya selingkuh, istri saya selingkuh. Selingkuh itu cuma buahnya Bapak Ibu, itu bukan akarnya. Orang selingkuh itu buah masalahnya. Tapi di balik orang yang selingkuh biasanya punya gambar diri yang gak beres. Betul gak? Sehingga dia gak puas dengan istrinya.
Bahkan kadang-kadang yang ironis Bapak Ibu ya. Istrinya cakep. Selingkuhannya ampun Tuhan Yesus. Kok bisa? Kan problemnya jelas. Gambar diri. Kosong di sini. Betul nggak? Padahal ya sama-sama wanita. Oh karena dia lebih manja-manjaan Pak Pendeta. Kalau istri saya mah udah nggak kayak dulu nggak hot. Itu siapa? Gambar diri kan? Masalah keuangan dalam pernikahan. Yang kita lihat utang yang banyak. Waduh pokoknya kekurangan. Itu kan cuma buahnya. Masalahnya digambar diri. Dapat duit. Dapat duit nih. Dapat transferan, project dibayar. Ketemu sama keluarga besar, ketemu sama teman-teman. Makan. Masa makannya di pinggir jalan. Resto. Gue yang bayar. Ya kan? Gue yang bayar. Papa lagi dapat project. Anak-anak gantiin semua. HP-nya ganti-ganti. Jangan HP Cina. Semua iPhone. Supaya tahu bahwa keluarga kita derajatnya di atas. Itu apa? Gambar diri kan. Dan gara-gara begitu utang nambah banyak. Duit kurang terus. Masalah keuangan itu cuma buahnya. Problemnya ada di self image. Masalah komunikasi yang sering gak nyambung, gampang tersinggung. Itu masalah apa? Masalah komunikasi itu cuma buahnya. Problem sebenarnya akarnya ada di gambar diri. Makanya kalau ingin punya pernikahan yang berkemenangan, kuncinya beresin gambar diri kita Bapak Ibu. Beresin. Supaya kita punya gambaran yang benar tentang diri kita. Bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Dan hasil dari gambar diri yang sehat. Ketika Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya mereka berkuasa. Katakan sama-sama supaya mereka berkuasa. Ternyata hasil dari gambar diri yang sehat, hasil dari God's image di self image-nya kita adalah supaya kita berkuasa. Berkuasa itu artinya menaklukkan, bukan ditaklukkan. Nah ini bukan soal menaklukkan pasangan ya. Ini bukan soal menaklukkan suami atau istri, tapi ini berusaha tentang bicara soal menaklukkan banyak hal. Menaklukkan perasaan. Karena ada banyak orang Kristen, ada banyak suami, ada banyak istri ditaklukkan sama perasaan. Bukan menaklukkan perasaan. Pulang ke rumah. Saya pernah pulang ke rumah habis pelayanan. Istri saya lagi asik pegang HP. Anak saya lagi asik pegang HP. Saya pulang pelayanan nih. Wih, gak ada yang nyambut. Dedi nih pergi dari pagi sampai malam pelayanan, nyetir ke puncak, isi retret, capek nyetir sendiri gitu, gak ada driver, pulang gak disambut, semuanya lagi asik pegang HP. Gitu ya. Tiba-tiba muncul perasaan di hati saya. Kok saya kayak gak dihargai ya sebagai suami? Sambut kek, Dedi peluk kek, bikin teh anget kek. Gitu ya. Tiba-tiba muncul perasaan saya gak dihargai. Kok semua pada asik sendiri? Bapak Ibu, perasaan saya valid loh. Nyata loh. Tapi belum tentu benar perasaan ini. Kenapa? Karena kalau saya pikir saya kok gak dihargai. Coba jangan melihat itu hanya dari momen ini doang. Momen ini saja. Coba lihat bagaimana sehari-hari istri saya memperlakukan saya. Dia memperlakukan dengan sangat baik. Cuman saat ini kebetulan ternyata ada anak rohaninya lagi konseling. Sehingga dia lagi begini gitu ya. Ya, anak saya lagi main dan lagi asik dengan sesuatu yang kalau di stop nanggung begitu. Saya mulai pikir-pikir, kalau saya perasaan saya kok merasa kayak gak dihargai ya gitu. Saya mikir apa iya saya gak dihargai. Saya coba mengklarifikasi perasaan saya sendiri. Ya sekarang saya merasa begitu, tetapi kan sehari-hari gak apa-apa. Istri saya baik, anak saya baik, sikap mereka dan sebagainya. Tiba-tiba saya memilih untuk mengubah pola pikir saya. Enggak kok. Mereka gak begitu, mereka gak bermaksud tidak menghargai saya. Memang lagi sibuk aja. Begitu pola pikir berubah Bapak Ibu, perasaan berubah loh. Gak lagi tersinggung, gak lagi baper. Udah saya datang, udah main dan sebagainya. Saya bukan korban perasaan. Tapi lain sama orang yang datang tiba-tiba, gebrak. Saya gak dihargai ya sebagai suami. Oh, gitu kan. Wah ribut Bapak Ibu. Padahal itu perasaan bisa diolah. Bisa ditaklukkan. Karena kita bukan korban perasaan. Amin. Katakan sama-sama saya bukan korban perasaan. Nah kita seringkali bukan penakluk. Padahal orang punya gambar diri yang sehat. Dia menaklukkan, bukan ditaklukkan. Kalau kita punya gambar diri kacau balau. Kita ditaklukkan oleh perasaan. Kita ditaklukkan oleh uang. Kita ditaklukkan oleh seks. Kita ditaklukkan oleh mantan dan sebagainya.
Pernikahan bagaimana mau berkemenangan kalau kita ditaklukkan oleh uang, oleh perasaan, oleh seks, oleh perkataan orang lain, oleh opini tetangga, dan sebagainya. Kita tidak dalam kondisi menaklukkan, tapi ditaklukkan. Gimana mau berkemenangan? Tentunya jadi sulit, tentunya jadi nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu penting buat kita, kalau ingin punya pernikahan yang berkemenangan itu, kita punya gambar diri yang sehat. Amin. Karena yang sudah menikah pasti paham, pasti yakin setuju sama saya. Pernikahan itu isinya beban. Amin. Yang udah nikah pasti tahulah Bapak Ibu, bener gak sih? Orang menikah itu isinya beban. Kalau anak muda belum menikah itu suka, asik nanti kayak menikah kita bisa berduaan ya, gandengan tangan, dulu gak boleh ciuman, boleh ciuman. Nah gitu-gitu kan. Yang udah nikah cuma mikir, lo gak tahu aja gitu kan. Pernikahan itu isinya beban. Beban. Kalau yang masih single-single kadang mikir, asik kalau aku ntar sudah menikah. Ada yang namanya malam pertama Kak. Malam pertama. Malam pertama itu adalah yang ditunggu-tunggu sama anak muda. Kalau kemarin aku peluk gak boleh, aku ini gak boleh, aku cium gak boleh, aku seks gak boleh. Setelah malam pertama, setelah diberkati oleh Pastor Oci, pemberkatan nikah, resepsi malamnya, habisi dia. Kan begitu. Sudah legal. Tapi sayangnya anak-anak muda perlu paham, perlu tahu bahwa dalam pernikahan bukan cuma ada malam pertama. Ada malam kedua, ada malam ketiga, ada malam ke-100, ada malam ke-1000, ada malam ke-10.000 yang harus dipertahankan. Isinya pernikahan tuh gak cuma seks doang, walaupun seks bagian penting dalam pernikahan, amin. Tapi gak tiap hari, Bapak Ibu. Seks dalam pernikahan ada, indah. Tapi pernikahan kan juga soal bayar listrik, bayar sekolah anak, mertua sakit, mobil mogok, rumah bocor, benar gak? Itu apa? Beban. Makanya pernikahan tuh jadi berat untuk berkemenangan kalau kitanya loyo. Pernikahan itu akan baik kalau dua orang itu kuat. Bukan kuat badan fisiknya saja, tapi kuat juga jiwanya, mentalnya, gambar dirinya. Satu orang mengarahkan beribu-ribu, dua orang berlaksa-laksa. Nah ini dua orang gak bertumbuh, dua orang malas cari firman Tuhan, gak mau dipulihkan, berharap perkemenangan. Mau ikut seminar sampai kapanpun juga gak ada kemenangan sampai kita bilang Tuhan aku mau pulih. Tuhan aku mau pulih, aku mau punya gambar diri yang sehat supaya dari gambar diri yang sehat keluar komunikasi yang baik. Dari gambar diri yang sehat keluar perilaku yang benar. Dari gambar diri sehat keluar keputusan yang akurat, kan begitu. Kalau kita punya gambar diri yang sehat sebagai seorang suami, sebagai istri Bapak Ibu. Saya percaya kita bisa mengubah beban jadi berkat. Pernikahan itu tuh soal itu tuh, mengubah beban menjadi berkat. Jangan salah loh Bapak Ibu. Yang namanya beban dan berkat itu tuh satu paket. Satu paket. Kalau datang beban, kita bisa olah dengan baik, beban itu jadi berkat. Kalau kita terima berkat, jangan salah, menerima berkat itu pasti ada bebannya. Contoh, ada satu anak muda single, selama ini gak punya kendaraan. Jadi naik angkot, kemana-mana naik angkot. Ya naik angkot gitu ya. Tahu-tahu punya motor, dapat berkat bisa beli motor. Jadi punya motor itu berkat atau bukan? Berkat ya. Punya motor sendiri berkat? Berkat. Beban gak? Tiap malam harus masukin ke ruang tamu gitu ya. Digembokin, dicek anginnya, isi bensin, cari parkir. Kalau dulu enggak kan? Kalau ke mall tinggal kiri bang, dia lompat udah masuk gitu. Oh ini parkiran mana ya gitu kan? Bawa jaket gitu, bawa helm, harus dicuciin motornya. Ya kalau mau berkat harus mau bebannya juga dong. Karena beban dan berkat satu paket. Tuhan berkati dia dari motor, punya mobil. Motor plus mobil, berkat gak? Berkat. Beban gak? Ya lebih repot. Parkirannya, cuci mobilnya, bengkelnya, bener gak? Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak di sini ada yang sering pergi ke bengkel tuh jangan sering dimarahin. Bengkel tuh menyesakkan buat para pria. Datang ke bengkel yang rusak satu, habis itu pulang bayarnya 3. Karena suka ada sakit susulan mobilnya kan begitu. Kita mumet ke tagihan mobil gitu kan. Karena punya mobil itu berkat, tapi dia juga beban. Harus ganti ban, harus ganti oli, harus ganti ini. Kadang-kadang aduh ribet harus punya waktu ke bengkel. Gak seneng saya juga, tapi mau gak mau. Karena
terima beban, terima berkat ya terima beban. Kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan, kalau kita punya gambar diri yang sehat, saya percaya kita bisa mengubah beban jadi berkat. Coba saya tanya, anak-anak beban bukan? Gak punya anak nih, doa, Tuhan aku mau punya anak, hamil punya anak. Berkat? Berkat. Beban? Udah pasti. Gak usah bilang seorang nih, oh anak bukan beban, dia berkat. Iya dia berkat, tapi beban juga kan? Makanya kalau ibu-ibu baru punya bayi, matanya kayak kungfu panda kan, hitam semua, tiap 2 jam bangun. Ya gak apa-apa, emang itu jalan hidupnya begitu. Punya berkat, ya harus siap terima beban. Dan harus bisa mengolahnya. Makanya penting buat kita untuk diperlengkapi Bapak Ibu. Penting untuk diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, punya gambar diri yang sehat. Amin. Kalau enggak, kita akan jadi orang yang mudah terluka, mudah kecewa, komunikasi yang enggak baik, dan sebagainya. Pertama kali saya menikah dengan istri saya, kami banyak berantem. Seru banget berantemnya. Tetangga kami yang bukan Kristen aja kalah serunya sama kami yang hamba Tuhan. Gitu ya. Jadi saya ngaku-ngaku aja di sini. Waktu saya single, saya sudah mengembalakan gereja. Dan teman-teman di gereja, para leader di gereja itu mengenal saya sebagai orang paling sabar. Pastor Ferry ini adalah orang paling sabar. Gak pernah marah katanya begitu. Jadi itu predikat yang tidak pernah beralih dari saya adalah ini pendeta, ini pastor, ini pria paling sabar di gereja. Jadi kalau sampai dia marah itu artinya udah keterlaluan dan satu gereja udah marah sama orang ini. Nah gitu kan. Nah waktu saya menikah saya baru tahu bahwa ternyata saya gak sesabar itu. Ternyata saya sumbu pendek juga. Ternyata dalam pernikahan ada banyak momen yang membuat saya tersinggung, saya marah. Saya yang tadinya gak pernah bentak, saya bentak istri saya. Saya yang tadinya gak pernah pukul pintu, saya pukul pintu di kamar saya, buak gitu ya. Dan kalau saya mulai marah, saya mulai bilang, saya gak mau marah, tapi kamu pancing-pancing saya gitu kan. Saya marah, saya berantem, bertengkar sama istri saya, sering banget di awal-awal pernikahan kami. Ya untungnya saya gak pernah pukul dia, saya gak pernah main tangan. Pukulnya pukul tembok, pukulnya pukul pintu. Satu kali mama saya pulang kerja, jadi sore-sore saya jemput istri saya pulang dari kantor. Saya bawa ke rumah, terus mami saya bilang tolong mampir ke rumah ada rantangan nih gitu ya. Kan kamu sibuk, gak sempet masak, nih bawa nih ada rantangan. Rantangnya 3 tingkat, nasi putih, tahu tempe sama sop ayam. Bawa ke rumah, sampai rumah kita berantem, lupa karena apa berantem. Pokoknya ribut lah, wah debat. Saya terpancing, saya emosi, mau melampiaskan emosi saya kemana gak tahu, saya pukul tuh rantang. Buang gitu ya. Nasi putih berhamburan di lantai, tahu tempe berhamburan di lantai, termasuk sop ayam, itu sayap ayam yang masuk kolong meja gitu ya. Sore-sore gak jadi makan malam nih kita, karena satu rantangan itu udah berhamburan di ubin. Dan saya marah, istri saya nangis masuk kamar. Saya gak merasa bersalah, saya puas, saya bilang, tuh. Kamu pikir orang sabar gak bisa marah? Orang sabar tuh kalau marah lebih serem daripada orang suka marah-marah gitu kan. Wah saya puas banget. Kamu gak tahu kan kalau saya marah gitu. Udah nangis masuk kamar. Saya diem. Udah saya gak beresin. Gak lama dia keluar gitu ya. Dia peluk saya. Dia bilang saya minta maaf ya. Aku minta maaf ya sayang ya. Udah ya jangan marah-marah lagi dan sebagainya. Gengsi kan. Iya. Ya kalau kamu gak mulai. Aku gak mau marah juga gitu kan. Dia tenangin saya gitu. Ya udah saya juga. Untungnya gampang ditenangin Bapak Ibu ya. Dia peluk-peluk saya, dia usap-usap saya, ya udah saya tenang. Terus dia bilang gini, boleh gak kamu minta maaf sama saya? Saya rada gak terima, lah kan yang salah kamu duluan. Gitu kan. Kamu kalau gak pancing-pancing saya gak marah sampai mukul-mukul rantang ini gitu kan. Tahu gak, saya tuh takut lihat kamu marah. Sampai dia nangis tuh dia bilang dia takut. Bapak Ibu kalau kenal istri saya tuh orangnya beranian. Gitu. Gak takutan sama orang, dia punya bos dominan semua, dia gak pernah nangis dia. Dia ladenin, dia jawabin begitu. Tapi hari itu dia nangis dan dia ketakutan lihat suaminya. Sampai dia bilang, boleh gak kamu minta maaf? Karena aku takut banget. Tiba-tiba saya sadar gitu kan kayak, aduh kok orang yang jadi teman pewaris kasih karunia, yang harusnya saya cintai dan merasa dicintai hidup zaman saya, kok bisa tiba-tiba dengan gemeter dibilang dia takut lihat saya. Ketakutan begitu. Tiba-tiba saya sadar sih, saya minta maaf gitu ya. Malam-malam saya refleksi sama Tuhan. Tuhan kok bisa gini ya Tuhan? Dulu gak pernah marah, sekarang kok jadi suka marah-marah sampai saya
pukul pintu, sampai pukul rantang gitu. Saya ini hamba Tuhan loh, saya pemimpin rohani loh, saya bapak rohani buat banyak orang loh, saya gembala sidang, pengkhotbah gitu kan. Saya mulai mikir-mikir gini, ini seandainya tadi kejadian sore tadi direkam, ada video, ada CCTV gitu ya. Lalu itu di-download dan diedarkan ke jemaat kami. Kira-kira apa yang terjadi? Pertumbuhan gereja atau pembubaran gereja? Saya langsung ngerti, kayaknya gereja gue langsung bubar deh. Gak perlu ngundang ormas. Cukup lihat gembala ngamuk-ngamuk kayak model tadi aja udah pasti pindah gereja semua nih jemaat. Saya datang sama Tuhan dan saya coba beresin, di mana akarnya? Di mana akarnya? Gambar diri udah pasti. Citra diri saya, di situ saya harus datang sama Tuhan dan saya coba lihat, oh apa sih yang bikin kami sering ribut, sering berantem. Ternyata kami punya perasaan gak puas dengan dirinya sehingga istri saya bilang, pindah rumah dong say. Gitu kan. Saya tersinggung kan. Kalau gue punya duitnya gue pindahin rumah kayak tempat yang lebih bagus. Hamba Tuhan baru ngerintis. Orang tua saya juga orang kaya. Gak punya warisan apa-apa. Suruh pindah rumah gimana caranya? Oh, tersinggung kan. Gara-gara begituan kita ribut, berantem. Istri saya gak bahagia. Saya juga merasa gak bahagia. Kami berdua punya versi bahagianya masing-masing. Istri saya akan merasa bahagia kalau saya bisa beliin mobil yang bagus. Hari itu ya. Dia akan merasa bahagia kalau tolonglah kita pindah dari gang ini. Saya pengen rumahnya di komplek yang A, B, C dan sebagainya. Saya bilang saya bukan anak orang kaya. Kamu udah tahu di zaman kita pacaran. Kita ngerintis gereja gak ada duitnya dan sebagainya. Kalau kamu minta ini. Membuat saya tertekan dan kita ribut Bapak Ibu. Hanya karena kami berdua punya versi masing-masing soal saya mau bahagia. Dia mau bahagia dengan definisi masing-masing. Dan itu buat kita ribut. Sampai kami bertemu. Saya mendengar mentor saya. Salah satu mentor saya. Pastor Jonathan Patiasina satu kali bilang begini. Beliau adalah orang yang memberkati pernikahan kami. Tapi satu kali setelah kami menikah sekitar 2-3 tahun. Tahu-tahu dia ngomong begini. Setelah 2 tahun lah dia ngomong begini. Saya makin menyadari bahwa tujuan pernikahan bukanlah membangun keluarga bahagia. Apa? Dia bilang begitu Bapak Ibu. Saya makin menyadari bahwa tujuan pernikahan itu bukanlah membangun keluarga bahagia. Waduh. Saya tiba-tiba dengar itu. Waduh. Saya menikah pengen bahagia. Terus kalau nggak menikah nggak tujuan untuk bahagia gimana? Dia bilang saya makin sadar bahwa tujuan utama pernikahan itu bukan kebahagiaan. Tetapi tujuan pernikahan yang utama adalah menjadi seperti Kristus. Tujuan utama pernikahan adalah jiwa-jiwa. Tujuan utama pernikahan adalah hidup menggenapi rencana Allah. Saya dengar itu kayak dihantam traktor Bapak Ibu. Duing kaget gitu ya. Syok terpukul. Terus saya pulang ngomong sama istri saya. Sayang kita kayaknya salah deh. Selama ini kita pengen bahagia versi masing-masing. Kita menjadikan kebahagiaan itu sebagai tujuan utama, ultimate purpose. Sehingga waktu kamu gak bahagia dengan versi kamu, kamu marah. Aku gak bahagia versi aku marah. Tadi aku dengar bahwa tujuan utama pernikahan itu, bukan kebahagiaan. Tapi menjadi seperti Kristus. Tetapi hidup menggenapi rencana Allah. Tetapi mengerjakan aman agung Tuhan Yesus. Tetapi jiwa-jiwa. Yuk kita ganti yuk tujuan pernikahan kita. Untung istri saya hatinya lemah lembut Bapak Ibu. Dia bilang oke, aku mau. Yuk mulai hari ini tujuan pernikahan kita yang utama bukan kebahagiaan. Tetapi mengenapi rencana Allah. Tetapi menjadi seperti Kristus. Tetapi jiwa-jiwa dan sebagainya. Sejak itu Bapak Ibu. Ributnya kita jauh berkurang. Jauh berkurang. Jauh berkurang. Amazing banget. Waktu kami mengubah tujuan pernikahan. Ributnya kami jauh berkurang. Jauh berkurang. Di situ saya sadar bahwa seringkali justru orang makin ribut karena gak bahagia kan. Kenapa orang selingkuh coba? Karena gak bahagia dengan pernikahannya. Justru karena orang mengejar kebahagiaan sebagai yang utama, orang jadi menyimpang dalam pernikahan. Tambah gak bahagia akhirnya. Makanya dari dulu saya tuh kurang pas, kurang struck sama statement happy wife, happy life. Dari dulu saya. Ya kalau Bapak Ibu pernah dengar kalimat gitu ya. Apalagi nih istri-istri paling demen nih. Istri itu paling senang ke statement ini. Oh papi harus denger nih. Oh kamu denger gak di mana-mana? Happy wife, happy life. Kalau istri happy, hidup suami pasti happy. Hidup ini akan happy. Coba Bapak Ibu. Coba sebelum diiyain, diaminin, ditelaah dulu yuk. Begitu. Saya bukannya gak setuju 100%. Saya baru setuju sebagian lah gitu ya. Karena ini perlu ditelaah. Coba kita pikir. Happy wife, happy life. Kalau istri happy,
hidup tuh happy. Apa benar demikian? Coba direnungkan. Happy wife. Istri tuh happy karena apa sih? Coba kita pikir-pikir. Simple kan? Kalau semua yang dia pengen kita kasih. Itu aja. Istri tuh happy kalau semua yang dia pengen kita kasih. Hari ini dia bilang, pengen dong makan sushi teh, bawa sushi teh. Pengen dia liburan ke Jepang bulan depan, bawa dia ke Jepang bulan depan. Pasti happy, kasih semua yang dia kepengen. Aku pengen me time dong 1 harian, bawa anak-anak. Nonton Netflix istrinya. Kasih semua yang dia mau, dia pasti happy. Tapi dia jadi istri kedagingan. Karena dia dapat apa yang dia mau. Tapi istri yang saleh adalah istri yang pikul salib, betul gak? Istri yang mematikan ego dan kedagingannya. Diproses dan dibentuk sama Tuhan. Dan ketika saya sadar, ketika istri saya dibentuk oleh Allah. Ada kalanya saya gak bisa belain terus, Bapak Ibu. Saya harus mengizinkan dia berbanjir air mata ketika Allah sedang membentuk kesabarannya. Allah sedang membentuk kesombongannya. Sedang mengikis pola pikir yang salah, habit yang salah. Saya harus mengizinin istri saya nangis menemani dia. Dan hasilnya adalah istri yang diubahkan seperti Kristus, Bapak Ibu. Jadi istri-istri mohon jangan marah sama saya ya. Happy wife, happy life itu bukan gak boleh happy istrinya. Tapi berbahagialah kita kalau jadi istri yang bisa berbahagia bersukacita. Karena kita dibentuk oleh Allah. Dan punya rasa puas di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kalau kita marah-marah. Kepengennya dapat apa yang kita mau. Gak heran selalu ada konflik. Coba lihat Yakobus 4. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Kalau saya ganti, dari mana datangnya konflik? Kan begitu kan, sengketa dan pertengkaran ya diganti aja konflik gitu. Dari mana? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ada hawa nafsu, sebuah keinginan yang kita gak bisa kuasai gitu kan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ayo, suami-suami, istri-istri, kita boleh gak punya keinginan? Boleh gak? Boleh. Tapi kalau kamu gak dapat apa yang kamu inginkan, gimana responnya? Gimana sikap kita? Dia bilang, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Terus kalimat terakhir Tuhan bilang begini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya begitu. Singkatnya begini Bapak Ibu. Jangan minta pada pasangan kita. Jangan tuntut pada pasangan kita. Sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa kasih di hidupmu. Jangan minta, jangan tuntut pada pasanganmu sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa kasih dalam hidupmu. Kalau gaji pasanganmu, gaji suami Anda itu UMR, terus Anda langsung bilang, saya mau mobil listrik. Itu cuma Tuhan yang bisa kasih. Kecuali gaji UMR, anak konglomerat dia, bapaknya. Bisa beliin, pakai uang orang tuanya. Tapi kalau dia gak punya orang tua yang kaya, gaji UMR, kita bilang, pokoknya gak mau tahu, aku minta mobil listrik yang terbaru, yang harganya mahal. Uangnya gak ada mah. Gak mau tahu pokoknya, kalau kamu sayang sama aku. Lihat, konflik kan muncul karena begitu. Kalau istri minta pada suami sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa kasih hidupnya. Gak heran suaminya jadi menyimpang dalam iman gitu kan. Suami yang tadi gak pengen korupsi jadi korupsi. Yang gak pengen mencuri jadi mencuri. Kenapa? Karena takut istrinya terluka. Takut istrinya marah. Jadinya korupsi. Jadinya dan sebagainya. Mungkin di bumi ini sebenarnya banyak pria-pria baik sebenarnya. Termasuk di gereja. Istrinya aja yang banyak mau. Makanya jangan jadi istri yang banyak mau. Amin. Suami-suami kayak yes. Gitu ya. Boleh punya keinginan tapi kalau kamu punya keinginan katanya. Kamu gak memperoleh apa-apa karena kamu gak berdoa. Nah jadi istri itu berdoa. Kalau punya keinginan. Kalau jadi suami. Punya keinginan kok gak dapet dari istriku. Berdoa dulu. Karena Alkitab clear bilang kamu gak dapet apa-apa karena kamu gak berdoa. Kita doa enggak ngancep pasangan. Ngambek. Tidur di luar. Dan sebagainya. Gak heran pernikahan kita gak berkemenangan kan. Punya kepinginan bukannya berdoa malah ngancem pasangan. Jangan minta pada pasangan Anda apa yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan.
Saya heran kalau kita terlalu memaksakan keinginan tuh kayak kalau dapet. Ada orang kan, aku pengen punya mobil baru. Dapat mobil baru. Udah gitu aja. Ya gak sih? Aku pengen liburan ke luar negeri. Udah pulang, ya udah gitu aja. Saya pernah dengar satu cerita yang lucu. Ini sih bukan cerita baru ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga ya. Ada satu orang pergi ke rumah sakit jiwa. Isinya orang gila semua kan. Datang ke situ, lagi berkunjung begitu. Terus dia lihat ada satu orang bengong, orang gila nih, duduk di kursi gitu ya. Bengong sambil mukanya kosong gitu tatapannya gitu. Nah gitu ya. Dia manggil nama, Nancy. Nancy gitu. Nancy. Oh, sedih. Dia liatin, kenapa nih orang? Ada petugas kan? Kenapa Pak? Patah hati. Suka, jatuh cinta banget sama orang yang namanya Nancy. Tapi ditolak. Nancy menikah sama orang lain. Jadi gila. Oh, patah hati bisa jadi gila ya? Iya gitu. Dia jalan lagi keliling. Di depan ada satu ruangan. Ada orang gila teriak-teriak, jerit-jerit, pukul-pukul pintu. Segala macam gedor-gedor. Nancy! Buang. Nancy! Lah, kok sama namanya? Ini siapa? Yang nikah sama Nancy Pak. Yang gak dapet gila, yang dapet gila. Maksud saya kan gini, sukacita kita tuh gak ditentukan dari apa yang kita dapat atau yang kita gak dapat kan Bapak Ibu kan? Kalau kita nentuin tuh begitu, yang dapat juga gak kalah gilanya sama yang gak dapat ternyata. Cerita ini lucu banget kalau buat saya ya. Karena ngingetin saya bahwa gak usah ngoyo. Kalau memang bukan bagianmu itu belum waktunya Tuhan. Gak usah maksa sampai ngancem pasangan, sampai ribut. Kadang-kadang ada sampai yang 2 minggu diemin suaminya. Gak, pokoknya gue ngambek karena suami gue tuh gini, dia diemin. Orang Kristen, pelayan Tuhan, ke gereja rajin, diemin pasangannya 2 minggu. Tahu gak Bapak Ibu? Kalau Anda punya anak di sekolah minggu, cerita dia sama gurunya. Itu anak-anak kalau gak di briefing, cerita sama gurunya. Miss, papa aku masa diemin sama mamaku 2 minggu. Cerita. Miss, masa mamaku gak ngomong sama papaku 2 minggu. Karena dia minta mobil baru gak dibeliin. Temennya bilang, aku juga cuma 3 hari papaku. Semua terbuka Bapak Ibu. Makanya jangan remehkan sekolah minggu. Tolong anak di briefing dulu. Lebih baik lagi kalau hidup bener. Gak takut. Anak-anak kita tuh umur 4, 5, 6. Itu kalau lagi diskusi ya. Aduh jangan kaget Bapak Ibu. Gak tahu kan di sini kan? Anda ketawa-ketawa di sana lagi ngomong ketawain apa kan? Hati-hati makanya. Hidup yang bener aja makanya. Anak-anak bakal cerita. Sama temennya, sama gurunya gitu. Jadi kalau miss sekolah minggu ketemu Anda. Shalom, senyum. Itu curiga tuh. Senyumnya apa? Gue tahu rahasia lo kan gitu. Tapi kalau gak punya rahasia aman gitu kan. Makanya hidup yang bener aja. Bapak Ibu intinya dalam pernikahan kita perlu cukup dengan Yesus. Yesus cukup bagiku. Yesus cukup buat kita. Yesus harus jadi sumber kepuasan dalam kehidupan kita. Saya ajak kita untuk lihat satu ayat lagi deh. Maleakhi 2 ayat 14-15. Maleakhi 2 ayat 14-15. Maleakhi 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang 15. Maleakhi 2 ayat 14 dan 15. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini umat Israel ditegur karena tidak setia dengan istrinya begitu ya. Karena pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan itu di sini bicara soal pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah kesatuan daging dan roh. Secara fisik ada penyatuan, secara roh ada penyatuan. Dan dikatakan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Bapak Ibu, jadi ternyata tujuan dari pernikahan, kesatuan dalam pernikahan, itu tujuannya adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Nah, kita mau mengartikan secara luas supaya nggak salah pengertian. Keturunan ilahi bisa diartikan anak-anak jasmani kita yang saleh. Kita punya anak pertama, anak kedua lahir dari istri kita. Anak-anak yang cinta Tuhan, itu keturunan ilahi, amin. Ya, begitu. Tapi nggak sebatas itu Bapak Ibu.
Tapi yang namanya keturunan ilahi itu di sini bicara soal buah-buah rohani. Buah-buah ilahi. Mau itu bentuknya jiwa-jiwa, anak-anak rohani yang akhirnya lahir melalui pelayanan kita dalam pernikahan kita. Atau apapun yang Tuhan taruh di hati kita, visi yang Tuhan taruh. Mau itu bentuknya pelayanan atau ministry dan sebagainya gitu ya. Mungkin dari pernikahan kita mengandung visi Tuhan. Dari visi tersebut Tuhan mau kita membangun sebuah usaha, perusahaan dan sebagainya. Hasil dalam pernikahan adalah keturunan ilahi. Artinya ada buah-buah rohani. Buah-buah rohani ini gak ngomongin gereja doang. Tapi buah-buah yang dipakai untuk tujuan Allah dalam hidup kita. Perusahaan, usaha, anak-anak dan sebagainya. Yang dipakai untuk tujuannya Tuhan. Makanya pernikahan kita tuh harus melahirkan sesuatu Bapak Ibu. Amin. Harus ada buah rohani dalam pernikahan kita. Nah, lanjut kata berikutnya atau kalimat berikutnya ketika dibilang apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Lalu kalimat berikutnya adalah jadi jagalah dirimu. Ini penting. Kalau kita mau melihat dari pernikahan kita keluar keturunan ilahi dan buah-buah rohani, jadi apa? Jaga dirimu. Pernikahan itu harus jaga diri. Kalau kita mau lihat anak-anak kita saleh, problemnya bukan di anak-anak, orang tuanya. Yang harus jaga diri. Makanya dalam ilmu parenting, ingat parenting. Parenting, kata dasarnya parent. Parenting itu, parent itu penting. Gitu. Jadi dalam parenting problemnya bukan di anak, di orang tuanya kan begitu. Makanya kalau orang tua gak mau jaga diri, gak mau jaga sikap, gak jaga pola pikir, gak jaga omongan. Gak akan muncul anak-anak yang saleh. Kita gak boleh sembarangan. Kita harus jaga diri supaya menghasilkan keturunan ilahi. Ada buah-buah yang baik dari pernikahan kita. Salah satu bentuk jaga diri adalah kita perlu menjaga diri dari rasa tidak puas dalam diri kita Bapak Ibu. Hati-hati, jaga diri Anda dari perasaan gak puas dalam diri. Tetangga punya mobil baru, kita langsung, tuh tetangga beli mobil baru. Tuh tetangga liburannya jauh-jauh ke Eropa. Kita mana? Bandung, Sukabumi, Bandung. Deket-deket doang. Emang kita punya kutuk susah hidup ini. Gitu. Kata pepatah bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Seringkali begitu kan? Seringkali rumput tetangga kelihatan sepertinya rumputnya lebih hijau dari rumput kita. Ya bisa jadi lebih hijau karena dia rumput palsu. Kan begitu Bapak Ibu. Belum tentu lebih segar. Rumput palsu lebih hijau. Makanya kalau kelihatan pernikahan yang terlalu too good to be true. Saya tuh suka gak yakin Bapak Ibu. Perlu diuji. Saya tuh bukannya apatis ya. Saya sering ketemu sama pernikahan yang terlalu romantis. Semua dari postingan, gestur ketemu pelayanan semua so sweet kayaknya begitu. Aduh selama 20 tahun mengembalakan, saya sering ketemu bahwa yang terlalu so sweet itu ternyata dalamnya, ampun Tuhan Yesus. Lebih mengerikan. Bahkan beberapa psikopat ternyata. Mengerikan bisa ancam bunuh istrinya, anaknya dan sebagainya. Saya suka pernikahan yang apa adanya. Tapi bertumbuh dengan baik. Tahun lalu saya ada kasih training leaders di sini. Di UCC. Dijemput sama gembala di UCC yang keren-keren itu. Yaitu Pastor Oci dan Cichen. Dijemput di stasiun kereta naik wush. Terus saya diajak biasa kan mau makan apa Fer? Wah gitu ya. Saya duduk di belakang gitu ya di mobil di depan mereka berdua gitu. Sambil ngobrol gitu ya. Kita ngobrol nih deep Bapak Ibu. Hubungan dekat jadi apa juga kita ngobrol cerita macam-macam. Saya juga cerita macam-macam gitu. Wah Cichen bilang wah gereja kita tuh begini-begini Fer. Jadi makanya di briefing dulu nih buat training. Tiba-tiba Kak Oci bilang apa? Bukan Cen, itu tuh begini sebenarnya gitu. Enggak nih begini. Jadi mereka berdebat di depan saya begitu. Saya di tengah-tengah di belakang begitu kan nonton begitu. Terus Kak Oci bilang gini, sorry ya aku sama Cichen argue begini di depan kamu. Saya bilang, it's okay Kak Oci, Cichen lanjutkan gak apa-apa. Saya lebih suka pernikahan yang real kayak begini. Daripada yang romantis sama psikopat ternyata. Buat saya ini pernikahan real. Kenapa? Karena saya juga begitu sama istri saya. Di meeting penatua kami berargumen. Dia bisa angkat tangan, saya bilang, saya kurang setuju loh decisionmu. Perusahaanmu tuh begini. Kita argumen sampai yang ini gak apa-apa nih. Gak apa-apa, santai aja. Kita gak berantem kok, abis ini selesai ya udah gitu. Kita apa adanya. Tapi yang gitu. Suka serem gitu sama yang begitu-begitu. Gak natural. Termasuk anak-anak yang terlalu manis semuanya. Halo Om Shalom gitu.
Kalau ada anaknya, nggak apa-apa. Oma, lihat kamu apa adanya memang nggak apa-apa. It's okay. Kalau kamu nanti bertumbuh dengan baik ya bertumbuh dengan baik. Tapi nggak usah pakai topeng tebel-tebel sampai kamu gesturnya udah kayak princess mana begitu yang kita pusing juga ngelihatnya. Jagalah dirimu. Kita perlu menjaga diri Bapak Ibu. Dari rasa nggak puas dalam diri kita. Hawa nafsu tuh kita tuh nggak pernah puas loh. Apapun kita kepengen, bener gak sih? Dalam pernikahan tuh apapun kita kepengen. Orang punya ini kita kepengen, orang mencapai ini kita kepengen. Ada aja kita kepengen. Salah satu yang sering diingin istri saya di awal pernikahan adalah rumah baru sebenarnya. Istri saya kerja di bank. Kerja di bank waktu itu ya. Terus dia bilang, sayang kita cari rumah baru yuk gitu. Aku dapat fasilitas dari kantor nih, KPR dari kantor dengan hitungan karyawan nih gitu. Yuk cari, saya tanya budgetnya berapa dari kantor budgetnya. Terus dia kesebut, terus kita mulai cari di internet. Browsing gitu ya, ini kan Jakarta nih gitu ya, nyari yang sesuai budget gitu ya. Karena waktu itu istri saya juga posisinya masih belum tinggi-tinggi banget juga gitu ya. Cari terus dapat. Nah ini nih, rumah yang sesuai budget adalah rumah yang seperti ini. Istri saya lihat, hah? Kok jelek amat dapatnya, dia bilang gitu. Udah mengusahakan KPR kantor dapatnya rumah kayak gini doang gitu. Ya udah saya bilang yang realistis aja. Masa kita memaksakan diri, nggak usah memaksakan diri. Yang realistis aja supaya kita nggak ribet hidup ini. Tahu gak istri saya komen apa waktu itu ya, baru menikah nih. Ya dia bilang gitu kan, naikin dong ukuran iman kamu. Wah suaminya pendeta disindir gitu ya. Masa rumahnya begini doang begitu. Saya kan nanya budget dari kantormu tuh berapa hitungannya gitu. Kita cari sesuai budget gitu. Begitu dilihat dia kecewa. Ya pindahnya ke sini doang. Ya dia bilang gitu. Bukan klaster yang bagus. Ya dia nyeletuk. Naikin dong ukuran iman kamu. Waduh kayak gak punya iman saya. Kayak imannya kecil banget gitu ya. Dapatnya rumahnya kayak begitu doang. Saya mulai mikir naikin ukuran iman saya. Kayaknya iman gue ukurannya kurang gede kali masih kecil. Saya mulai mikir-mikir gitu. Ini ayat tentang ukuran iman di mana ya? Saya nemu Bapak Ibu teman-teman. Coba kita buka. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Nemu tuh ayat. Saya cari gitu. Bukan nyari rumah, saya nyari ayat. Bentar teman. Saya nyari ayat. Roma 12 ayat yang ketiga. Nah, Roma 12 ayat yang ketiga bilang gimana? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya begitu baca ayat ini, saya panggil saya, sini lu salah teologinya. Lu salah teologinya. Lu terlalu karismatik sampai gak cek Alkitab. Lihat Alkitab bilang apa? Ukuran iman itu dikasih supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ayo loh. Kita kan teologinya keblinger Bapak Ibu. Seakan-akan kau punya iman minta apa dapat. Gitu kan? Wah kekecilan, kurang gede gitu kan. Klaim dalam nama Yesus. Alkitab bilang soal ukuran iman ini ada ayatnya loh. Supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Terus dia bilang, iya benar juga ya. Ya selamat saya. Nggak jadi ribut soal rumah jadinya kan gitu kan. Nah udah kalau Tuhan kasih di sini ya gak apa-apa kita terima aja. Ukurannya memang segini sekarang. Jangan mikirkan yang lebih tinggi dari patut kamu pikirkan. Supaya kita gak punya utang macam-macam yang di luar kemampuan kita. Jadi kompromi dengan hal-hal yang moral, berkaitan dengan moral. Bapak Ibu kasih Tuhan kadang-kadang kita suka dengan hal-hal yang tadi dapetin apa yang kita mau dengan dalih iman. Ya gak sih? Oh kalau punya iman, Bapak Ibu kasih Tuhan, iman dan doa itu diajar sama Tuhan buat kita. Itu bukan untuk memenuhi keserakahan kita loh. Tuhan ajarin kita punya iman dan hidup dalam doa itu bukan untuk memberi makan keserakahan dan kedagingan kita. Bukan. Karena keberhasilan sebuah doa itu gak ditentukan dari apa yang kita dapat dari Tuhan atau enggak gitu loh. Kalau saya berdoa, saya dapat yang saya mau. Doa saya berhasil. Keberhasilan doa gak ditentukan oleh apa yang Anda dapat dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan dapat dari Anda. Itu keberhasilan sebuah doa kan begitu. Makanya kita perlu mengerti bahwa iman itu punya dua sisi. Ada yang namanya dua sisi iman. Sisi iman yang pertama adalah waktu Anda minta dan Tuhan kasih. Tuhan minta jodoh dong, dikasih. Tuhan minta rumah dong, dikasih. Minta kerjaan dong, dikasih. Itu sisi iman yang pertama. Waktu kita minta dan Tuhan kasih. Tapi ada sisi iman yang kedua adalah waktu Tuhan yang minta dan kita harus kasih. Abraham
minta sama Tuhan. Tuhan minta anak dong, dikasih Ishak kan? Sisi iman yang pertama. Tapi sisi iman yang kedua adalah ketika Tuhan minta Ishak dan Abraham harus kasih. Itu iman. Itu dua sisi iman. Makanya kita perlu dalam pernikahan tuh punya iman yang benar Bapak Ibu. Bukan iman yang merangsang keserakahan dan keegoisan kita, kedagingan kita. Kenapa dalam pernikahan suka punya konsep iman yang salah dalam pernikahan? Karena gerejanya agak sehat. Pengajarannya berkat-berkat melulu. Makanya hadir di UCC. Supaya diajak kasih makanan yang seimbang. Ada makanan yang keras, bukan yang manis-manis terus. Kalau semua khotbahnya yang manis-manis, berkat, apa aja dikasih sama Tuhan, asik gitu ya. Semua yang manis-manis bikin diabetes Bapak Ibu. Nggak heran kita jadi diabetes rohani. Luka nggak sembuh-sembuh. Kan terluka nggak pulih-pulih. Itu diabetes rohani jangan-jangan. Saya waktu SMA datang ke gereja saya zaman dulu. Ada pendeta ngajarin angkat dompet Bapak Ibu. Anda mau diberkati Tuhan? Ditutup dengan sebuah tindakan profetik. Semua angkat dompet. Wow, satu gereja ratusan orang. Langsung berbalik nyari dompet. Mana dompet gua gitu ya. Kalau cowok kan dompetnya cuma lipat 2 begitu kan. Iya udah gitu. Nah, yang paling kebangetan tuh ibu-ibu. Begitu angkat dompet. Syup. Biasa kan ibu-ibu kan. Dia bandingin kiri kanan. Beda dompetnya. Ada satu ibu dia angkat dompet kecil. Dompetnya toko emas, tau kan Bapak Ibu? Yang buat dia mau ke pasar gitu maksudnya kan bawa dompet toko emas kecil begitu. Lah dompet gua kecil banget. Ini kalau didoain dipenuhi berlimpah-limpah. Nah penuhnya semana ini gitu kan. Dia lihat temannya. Dompetnya panjang begini. Wah banyakan dia kayaknya gitu. Lihat sebelahnya pinter ibu yang satu ini. Wah dia keluarin tasnya lebih gede. Tas gini kan. Wah gede gitu. Ini ibu gak bawa tas. Bawanya lebih kecil. Dia bawa keranjang buat ke pasar dong. Keranjang pasar tuh. Dia angkat aja itu. Tiba-tiba itu gereja ajang keserakahan. Semua pada angkat yang gede-gede gitu. Biar Tuhan kalau penuhi banyakan gue daripada dia. Mungkin. Saya jadi bingung kenapa jadi begini ini gereja gitu. Dulu gak ngerti sih angkat dompet lama-lama. Kenapa begitu ya? Kan harusnya gak begitu. Harusnya kita bertumbuh, diajar, diperlengkapi untuk punya rasa puas dalam Yesus. Pernikahan kita dibangun atas rasa puas dalam Yesus Bapak Ibu. Amin. Karena kalau kita gak puas dengan Yesus saja, kita gak akan puas dengan apapun. Kalau kita gak puas dengan Yesus, kita gak akan puas dengan liburan yang mewah. Saya suka liburan. Saya sangat suka liburan Bapak Ibu. Suka traveling. Seperti sahabat saya Bro Calvin nih. Suka liburan. Asik. Tapi kan rasa puas kita gak di situ, bener gak? Rasa puas kita tuh bukan karena hal-hal yang lain. Termasuk soal bahasa kasih. Bapak Ibu tahu ya, manusia itu katanya punya yang namanya bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Ada yang namanya quality time. Kalau pasangan kita bahasa kasihnya quality time, kita nyediain waktu buat dia, dia merasa dicintai. Kalau bahasa kasihnya dia adalah pemberian, gift, kita kasih gift, dia merasa dicintai. Kalau bahasa kasihnya dia adalah word of affirmation, dia merasa dicintai waktu kita puji-puji dia. Kalau bahasa kasihnya dia gift, kita kasih word of affirmation, dia gak merasa dicintai kan? Aku mau hadiah, kamu cuma muji-muji aku. Ya. Jadi menurut bahasa kasih katanya kita perlu tahu bahasa kasih pasangan kita tuh apa. Cocokin begitu, supaya dia merasa dicintai. Gak salah Bapak Ibu, itu baik. Tapi namanya kita manusia, gak sempurna kan? Kadang-kadang kita tidak memberikan bahasa kasih yang sesuai ke pasangan kita. Terus mau marah. Mau cerai. Karena enggak. Karena pernikahan kita dibangun di atas dasar rasa puas dalam Yesus. Kalau pasangan kita menunjukkan bahasa kasih yang sesuai dengan kita, it's good. Kita suka cita. Kalaupun enggak. Kalaupun bahasa kasih pasangan kita enggak cocok dengan kita Bapak Ibu. Saya percaya kita tetap puas dalam Yesus. Amin. Tetap puas dalam Yesus karena Yesuslah sumber kepuasan kita yang sejati. Karena kalau kita enggak puas dengan Yesus, kita enggak puas dengan apapun. Nah saya berdoa, saya rindu di tempat ini ada pernikahan-pernikahan yang berkemenangan. Pernikahan yang berkemenangan lahir karena 2 pribadi punya rasa puas dalam dirinya. Rasa puas yang benar, rasa puas yang sehat. Dan buat yang single-single, nah ini bekal buat kita. Ya, jangan ngerasa masih lama, masih jauh.
belajar dari sekarang sebelum terlambat. Karena pada akhirnya lebih baik menyediakan pagar di pinggir jurang daripada nyiapin ambulan di bawah jurang. Kan begitu. Benar gak? Ini kalau ibadah tebing nih naik mobil, mending bikin pagar di pinggir jurang biar gak jatuh. Bukan, udah gak sampai ke pagar, ada ambulan di bawah, udah hancur namanya itu. Udah berantakan. Walaupun mungkin di tempat ini ada yang perlu ambulan kayaknya gitu kan di bawah jurang. Udah masuk Pak Pendeta gimana dong gitu. Ya udah ambulan gak apa-apa. Tapi yang belum monggo kita bangun batasan gitu ya. Jangan semua ribet lah pakai pagar-pagar sekarang. Itu untuk kita. Gak usah bilang ribet. Kalau udah di bawah lebih ribet lagi. Mending dijagain pakai pagar sekarang. Firman Tuhan tuh ada untuk nolong kita Bapak Ibu. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini kami menerima pengajaran di dalam Engkau Tuhan. Sebuah koreksi, sebuah pengingat buat kami, bahkan mungkin sebuah wake up call buat pernikahan kami. Belum terlambat untuk kami bebenah. Ini bukti bahwa Tuhan begitu sayang sama kami. Kalau kami tersinggung, kalau kami merasa dikonfrontasi oleh firman Tuhan, kami tahu karena Tuhan mau kami dipulihkan. Kami mau kembali ke dasarnya Tuhan, ke akar permasalahannya. Semua start dari gambar diri kami. Kami mau kembali kepada identitas kami. Mau kami segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan, pulihkan kami anak-anak-Mu. Berikan keberanian di hati kami semua anak-anak-Mu. Untuk berani dipulihkan. Buat para suami, buat para istri. Bahkan buat kami orang-orang yang sudah lama di pelayanan yang ngerasa saya gak butuh pemulihan. Saya sudah oke. Mungkin hari ini kami perlu disadarkan bahwa kami belum pulih sepenuhnya. Masih ada banyak bibit kejatuhan di dalam kami yang kami gak sadari. Tapi biar hari ini penuh dengan kerendahan hati, kami minta keberanian untuk pulih. Butuh keberanian untuk kami pulih. Butuh keberanian untuk kami kembali bilang bahwa saya butuh pertolongan. Butuh keberanian untuk kami ngaku. Untuk kami ngebuka cerita-cerita kisah-kisah yang ternyata itu adalah hal-hal bodoh yang kami gak boleh lanjutkan dan teruskan dalam pernikahan kami. Tuhan Yesus, kami gak mau ending dari pernikahan kami adalah penyesalan. Full of regret, kami gak mau. Kami mau pernikahan kami berujung pada hal-hal yang grateful. Kami gak mau pernikahan kami pakai topeng Tuhan. Cuman kelihatan baik di luar. Kelihatan sempurna di luar. Kami mau pernikahan kami betul-betul baik. Betul-betul indah. Betul-betul bisa dinikmati oleh pasangan anak-anak kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau berubah, kami siap berubah, kami siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.